Horas, mejuah-juah, hak-hoi, enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya, yang senantiasa mempersatukan kita di dalam keharmonisan dan kehangatan persekutuan Kristen. Topik yang menjadi bahan renungan harian untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta untuk menyalakan kobaran api semangat juang dalam rangka menjalankan berbagai aktivitas kehidupan di sepanjang hari ini. Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, tertulis di dalam kitab Roma 5 ayat 5. Demikian firman Allah, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Secara harfiah, kekuatan fisik dan nilai rasa manusia ada keterbatasannya. Bila fisik dan batin tersakiti, maka akan datang kesukaran untuk memulihkan keadaan semula. Menghadapi situasi seperti ini, kita pengikut Kristus harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas tersebut, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Artinya bahwa kekecewaan itu seberapapun hebatnya dan terbatas, namun harapan itu ada dan tidak terbatas. Oleh sebab itu, biarkan harapan itu berbisik dalam hati dan pikiran kita. Jangan kita membungkam bisikan itu, akibat masalah yang kita hadapi terlalu berat dan banyak. Dengarkan suara itu dan biarkan suara itu menghidupkan harapan dan kobaran semangat kita yang hampir padam. Saudara dan saudariku, Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya dengan kasih dan memungkinkan orang percaya hidup dengan kuasa-Nya. Alkitab sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Baca Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Harapan memberikan kita pencerahan, bersinar dan gemerlap, membuat kita bisa melihat ke depan, menjadikan kita berani dan memiliki kepercayaan diri lagi dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita oleh Kristus Yesus. Untuk itu dalam segala problematika hidup, tetaplah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena Ia sanggup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, harapan membuat kita memiliki hari esok, dan untuk bisa bertahan hidup, kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi apapun yang mengurung pergumulan hidup kita. Pengharapan juga memberikan kita daya tahan. Saat menapaki jalan panjang nan gelap pun diyakini bahwa di depan sana ada sebuah cahaya terang akan muncul. Oleh karena itu, keterbatasan bukan sebuah alasan untuk menyerah. Alih-alih menjadi pemicu untuk berbuat yang terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat pengharapan yang tidak mengecewakan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa pengharapan itu adalah sebagai sebuah proses,
yang mana pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses tersebut. Jadi, pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan pula terjadi ujuk-ujuk dan seketika, namun melalui sebuah proses yang panjang. Untuk agar dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui tahap kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Kemudian ketekunan tersebut masih akan diuji, sehingga berbuah pengharapan. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Tak dipungkiri, ada banyak orang yang kecewa akan pengharapannya. Sebab dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat sangat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan akan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, maka pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun, dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai, sejahtera, dan indah. Harapan membuat kita memiliki hari esok. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Karena itu, milikilah pengharapan dalam Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Nats Renungan Roma 5 ayat 5 ini kembali mengingatkan kita akan kasih Allah dalam Yesus Kristus, di mana dengan menerima Dia sebagai juru selamat kita, dan percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh keselamatan, kemuliaan, dan kehidupan yang kekal. Pengharapan yang kita naikkan akan bisa terjadi dan terwujud, hanya bila kita ada di dalam Yesus Kristus. Sebab dalam prosesnya, hal itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus akan membanjiri hati kita dengan kasih yang menopang ragam pengharapan di masa-masa sulit. Selanjutnya, Roh Kudus itu jugalah yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang menjadi pewaris janji-janji kekal dari Allah Bapa. Roh Kudus akan menolong kita membentuk logika, nurani, bahkan totalitas hidup melakukan tindakan hidup kudus kepada Tuhan, dan dipenuhi kasih terhadap keluarga, gereja, dan bangsa. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat kita di hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025. Selamat beraktivitas dan berkarya, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak manusia Nalilu bernama Hasudungan Silahen, tinggal dan berdomisili di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Ruas HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara dan sampai jumpa. Tido pakon Tuhan di bakama buhina tumo. Jala di pasor kon madamina tutoti.